Timnas Indonesia tinggalkan Turki dan menuju Qatar, dua gelandang jadi seret imbas belum jelasnya Asnawi dan Saine. Timnas Indonesia menuju ke Qatar pada Sabtu 6 Januari usai menyelesaikan TC di Turki. TC Turki telah usai bagi Timnas Indonesia ditandai dengan laga lawan Libya yang berakhir dengan kekalahan 1-2. Selanjutnya Timnas Indonesia akan menuju ke Qatar untuk mengikuti Piala Asia 2023. Masih ada satu laga uji coba lagi sebelum benar-benar bertarung di Piala Asia, yakni melawan Iran pada Selasa 9 Januari mendatang. Dari dua laga uji coba lawan Libya di Turki, ada 3 pemain yang belum mendapat menit bermain oleh Shin Tae-yong. Mereka adalah Muhammad Riyandi. Riyandi belum diberi kesempatan bermain sebagaimana dua kiper lainnya, yakni Syahrul Trisna dan Hernando Ari, mendapatkan jatah 90 menit masing-masing di laga pertama dan kedua. Tampaknya Muhammad Riyandi memang jadi kiper ketiga untuk Timnas Indonesia sehingga harus antre dalam urutan dari Syahrul dan Hernando. Nama kedua yang belum mendapat menit bermain adalah Asnawi Mangkualam. Posisi bek kanan Timnas Indonesia di dua laga lawan Libya bergantinya ditempati Yaakob Sayuri, Witan Sulaman hingga Sandy Walsh. Asnawi mengalami cedera ringan sehingga tak memungkinkan untuk turun. Lalu ada Saine Patinama yang juga belum kembali dari menjenguk ibunya di Belanda. Sementara itu dua gelandang yang tidak dimasukkan namanya ke daftar skuad Piala Asia, Adam Alis dan Arkan Fikri, tetap akan dibawa ke Qatar. Kemungkinan dua pemain ini masih jadi seret bila Asnawi dan Saine tidak bisa membela Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sendiri sudah menyatakan demikian. Hal ini dikarenakan seusai aturan AFC karena batas pendaftaran pemain adalah 6 jam sebelum laga pertama Piala Asia dimulai. Shin Tae-yong fokus genjot fisik Timnas Indonesia selama di Turki, jarang latihan taktik. Timnas Indonesia akhirnya menyelesaikan pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023 di Antalya, Turki. Pelatih Shin Tae-yong mengungkap bahwa TC tersebut difokuskan untuk menggenjot fisik para punggawa Timnas Indonesia. Setelah dibantai 4 gol tanpa balas di jilid pertama, Timnas Indonesia takluk 1-2 dari Libya di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki. Padahal Timnas Indonesia sempat unggul lebih dulu pada menit ke-6 lewat Yaakob Sayuri yang menerima umpan tarik dari Ivar Jenner. Namun tim berjulukan skuad Garuda itu di comeback karena Libya mencetak 2 gol balasan. Shin Tae-yong tetap memuji perjuangan Timnas Indonesia meski keok dari Libya. Arsitek asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa skuad Garuda minim latihan taktik. Berbeda dari uji coba pertama yang memakai pakem 4-4-2, Timnas Indonesia menggunakan pola 3-4-2-1 dalam latih tanding kedua kontra Libya. Shin Tae-yong mengatakan bahwa formasi itu menjadi simulasi untuk melawan Timnas Irak. Timnas Indonesia akan menjalankan satu uji coba lagi sebelum berkancah di Piala Asia dengan melawan Timnas Iran di Qatar pada 9 Januari. Segudang PR Timnas Indonesia untuk lawan Jepang hingga Irak di Piala Asia 2023, kurangi blunder, pertajam penyelesaian akhir. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mempunyai pekerjaan rumah segudang untuk melawan Timnas Jepang hingga Timnas Irak di Piala Asia buntut 2 kali kekalahan dari Timnas Libya dalam uji coba. Terbaru Timnas Indonesia keok 1-2 dari Libya. Padahal Timnas Indonesia sempat unggul lebih dulu pada menit ke-6 lewat Yaakob Sayuri yang menerima umpan tarik dari Ivar Jenner. Namun tim berjulukan skuad Garuda itu di comeback karena Libya mencetak 2 gol balasan. 3 kali kebobolan karena blunder lini belakang. Gol kedua Libya lahir akibat blunder dari bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, yang terlalu pelan ketika melakukan back pass ke kiper skuad Garuda, Hernando Ari. Sudah 3 kali lini belakang Timnas Indonesia melakukan kesalahan fatal yang berujung kebobolan. Dalam latih tanding pertama sewaktu Timnas Indonesia dibantai 0-4 Libya, Justin Hubner 2 kali dan Jordi Amat total membuat 3 blunder yang berakhir kebobolan. Selain sektor pertahanan, sorotan juga tertuju terhadap penyelesaian akhir Timnas Indonesia yang menjadi permasalahan akut dalam persiapan menuju Piala Asia. Timnas Indonesia total melepaskan 17 tendangan ketika 2 kali melawan Libya, namun hanya 6 yang mengarah ke gawang.
Dari 6 shots on target, hanya 1 gol yang bisa dihasilkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia terlihat mati kutu di depan kotak penalti Libya. Pada laga uji coba kedua, timnas Indonesia mendapatkan 2 peluang emas lewat Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner. Namun, keduanya gagal mengeksekusi dengan tenang. Marcelino telah menerima umpan matang dari Yakob Sayuri di kotak penalti lawan. Hanya saja Marcelino malah melepaskan tendangan yang melambung tinggi di atas gawang Libya. Momen Hubner lebih disayangkan lagi. HUBNER sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Libya. Sialnya, insting Hubner kurang terasah dalam keadaan seperti itu sehingga tendangannya belum mampu menaklukkan Murad Al-Wuhasi karena bolanya ditepis. Skuad timnas Indonesia komplit untuk Piala Asia 2023. Erick Thohir menuntut ramuan Shin Tae-yong. Skuad timnas Indonesia komplit untuk pemusatan latihan di Turki sebagai persiapan buat Piala Asia. Terbaru 2 pemain abroad telah bergabung dalam training camp timnas Indonesia. Keduanya adalah bek KV Mechelen di Belgia, Sandy Walsh, dan palang pintu Wolverhampton Wanderers U21 di Inggris, Justin Hubner. Kemudian Elkan Bagot, bek Ipswich Town di kasta kedua Liga Inggris itu tiba di Turki pada Selasa 2 Januari malam waktu setempat. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk pemusatan latihan di Turki, namun mencoret 2 nama buat di Piala Asia. Sementara itu, 1 pemain terpaksa meninggalkan training camp timnas Indonesia. Dia adalah Saine Patinama yang harus pulang ke Belanda untuk menjenguk ibunya. Namun tim berjulukan skuad Garuda ini tidak perlu khawatir. Bek naturalisasi itu bakal kembali ke timnas Indonesia sebelum Piala Asia Qatar dimulai. Ketua PSSI Erick Thohir menuntut pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk bisa memimpin skuad Garuda dengan maksimal di Piala Asia. Dengan bergabungnya Hubner, Walsh, lalu Bagot, kini tugas berada di tangan coach Shin Tae-yong untuk meramu tim inti agar tampil maksimal mengarungi perjuangan di grup D yang tidak ringan.